pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Kristina Salma dari Program Studi Ekonomi Syariah Kelas F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan sedikit memaparkan penjelasan singkat mengenai Quran Surat An-Nahl, khususnya ayat 7. Mengenai penjelasan surat An-Nahl ini berarti lebah. An-Nahl adalah surat ke-16 pada juz 14 dalam Al-Quran, di mana surat ini terdiri dari 128 ayat yang merupakan kelompok surat-surat Makkiyah yang diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, kecuali 3 ayat terakhir yang diturunkan sesudah Nabi hijrah ke kota Madinah, yang biasa kita sebut dengan surah Madaniyah. Surat ini dinamakan An-Nahl yang berarti lebah. Lebah adalah makhluk Allah yang banyak memberi manfaat dan kenikmatan kepada manusia. Ada persamaan antara madu yang dihasilkan oleh lebah dengan Al-Quranul Karim, di mana madu berasal dari berbagai macam sari bunga dan dia menjadi berbagai macam obat pada manusia. Sedangkan Al-Quran mengandung intisari dari kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi pada zaman dahulu, ditambah dengan ajaran-ajaran yang diperlukan oleh semua bangsa sepanjang masa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Surat ini dinamakan pula An-Ni'am, yang artinya nikmat-nikmat, karena di dalamnya Allah menyebutkan berbagai nikmat untuk hamba-hambanya. Salah satu nikmat tersebut adalah diciptakannya hewan ternak yang mempunyai berbagai manfaat dan kegunaan. Selain dagingnya yang dapat kita makan, ternak-ternak tersebut dapat diambil susunya untuk dikonsumsi. Tidak hanya untuk konsumsi makanan, ternak juga dapat dimanfaatkan untuk fungsi yang lain, yaitu sebagai alat transportasi. Mengenai ayat 5 sampai dengan 9, termasuk di dalamnya ayat 7, dari Quran Surat An-Nahl tidak terdapat petunjuk dari Al-Hadis yang menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya ayat tersebut atau latar belakang ayat tersebut, yakni asbabun nuzul. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai An-Nahl ayat 7 ini, saya akan membacakan An-Nahl ayat 7 ini terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahmilu asqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Inna rabbukum laraufur rahim. Yang artinya, dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan bersusah payah. Sungguh Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Menurut tafsir Jalalain, jika dimaknai secara mufradat, maka watahmilu asqalakum ini artinya dan ia dapat memikul beban-beban kalian berupa barang-barang yang berat yang kalian tidak mampu memindahkannya dan memikulnya. Ila baladil lam takunu balighi, ke suatu negeri yang kalian tidak sanggup sampai kepadanya. Maksudnya di sini adalah kalian tidak sanggup mencapainya kecuali dengan memakai kendaraan, yang pada waktu zaman dahulu kendaraannya berupa kuda, unta, dan lain sebagainya. Illa bisikil anfus, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri, yang membuat payah diri kalian. Inna rabbukum laraufur rahim, sesungguhnya Tuhan kalian benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap kalian. Dia telah menciptakan untuk kalian manfaatkan, yakni berupa hewan ternak yang dapat kita manfaatkan sebagai alat transportasi. Dari tafsir tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya barang bawaan kalian yang berat-berat
yang kalian tidak mampu mengangkat dan membawanya, yakni dalam perjalanan kalian menuju haji dan umroh, berperang dan berniaga serta berpergian ke tempat lain, kalian dapat menggunakan ternak tersebut untuk berbagai keperluan, yaitu sebagai kendaraan atau pembawa barang-barang kalian ke suatu negeri. Lalu bagaimana hubungan antara Quran Surat An-Nahl khususnya ayat 7 ini dengan ekonomi? Jadi, An-Nahl ayat 5 sampai dengan 9 terkhusus ayat 7. Di dalamnya ini memuat tentang teori ekonomi produksi. Dalam pandangan Islam, produksi merupakan hal yang sangat penting karena dengan produksi kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa produksi merupakan pengerahan secara maksimal sumber daya alam oleh sumber daya manusia agar menjadi barang yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Mengenai pemaparan Quran Surat An-Nahl ayat 7 ini, ada beberapa alat transportasi yang disebut khusus oleh Allah dalam Al-Quran, seperti kapal dan binatang tunggangan yang memiliki manfaat agar kita dapat mencapai suatu keperluan atau tujuan yang tersimpan dalam hati dengan mendarainya. Ayat tersebut memberi isyarat bahwa nantinya akan bermunculan kendaraan baru dengan berbagai macam bentuk dan kecanggihannya sebagai alat transportasi dan untuk memudahkan manusia dalam melakukan sesuatu, membawa sesuatu, dan berpergian ke suatu tempat. Jika dikaitkan dengan ekonomi, maka kita lihat bahwa salah satu gaya hidup manusia adalah dengan kendaraan. Hampir setiap orang memiliki kendaraan, semisal sepeda, motor, mobil, atau bahkan sampai pesawat pribadi. Kendaraan sendiri memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu untuk mencari nafkah. Dapat kita lihat sekarang ini bagaimana tukang ojek, baik online maupun offline, yang menggunakan kendaraan yang dimilikinya untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi yang kedua yaitu sebagai transportasi barang. Dahulu, untuk membawa barang-barang berat biasanya menggunakan hewan ternak seperti sapi, kerbau, kuda, unta, dan lain sebagainya. Di zaman sekarang, bisa kita dapati mobil-mobil pengangkut, mobil-mobil truk pengangkut, dan lain-lain tergantung dari seberapa besar beban yang akan dibawanya. Kita juga bisa lihat bagaimana jasa-jasa pemaketan barang menggunakan kendaraan sebagai transportasi utama. Sekarang, fungsi yang ketiga sebagai alat transportasi. Di zaman sekarang, alat transportasi semakin canggih. Segala medan telah mampu ditaklukkan dengan berbagai macam jenis kendaraan. Mulai dari motor, mobil, pesawat, kapal, dan lain-lain, baik transportasi darat, laut, maupun udara, yang tentunya memudahkan kita untuk pergi ke suatu tempat tanpa harus bersusah payah. Namun, jangan pernah lupa bahwa bagaimanapun kendaraan yang dimiliki, seberapa mahal harganya, seberapa mewah nilainya, tetap merupakan bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Jangan pernah lupa mensyukurinya dan jangan pernah menyombongkannya. Karena jika Allah menghendaki, segala nikmat yang telah diberikannya dapat diambil dalam sekejap. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.